Chapter 1461 Kerusuhan. Keturunan kera suci pantang menyerah dan tidak akan dikekang oleh orang lain, bahkan oleh seorang kaisar agung sekalipun. Namun, monyet itu benar-benar tidak tahu asal-usul Tuan Kerbau Malaikat. Dia tahu tanpa keraguan bahwa tanah kuno yang dia cari pasti sangat penting. Bagaimanapun, dia adalah makhluk surgawi kuno di kehidupan sebelumnya. Yevan dan yang lainnya bertemu kembali dengan Kaisar Suci dan yang lainnya, jadi tentu saja ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Mereka menemukan tempat yang indah di mana mereka bersulang satu sama lain dan makan semua jenis daging dewa yang lezat. Monyet itu melihat kuali Yevan yang diletakkan di atas api, memasak daging, merebus sup, dan memasak makanan lezat. Itu dikelilingi oleh energi yang kacau dan disertai dengan energi sumber. Dia tidak bisa berkata-kata. Menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Saudara kera, kamu salah tentang ini. Ini adalah kenikmatan seorang abadi sejati. Lihatlah kekacauan daging kukus yang dikukus dan sumber energi membasahi sup. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menikmati ini? Pangbo tertawa keras. Dia menuangkan mata air kehidupan makhluk surgawi kuno ke dalam kuali untuk menambah rasa. Di atas rak api, semua jenis makanan lezat dipanggang hingga berwarna keemasan dan berkilau. Suara berderak terdengar terus-menerus saat lemak menetes ke api. Apakah ini daging ular bersayap? Monyet itu tercengang saat melihat daging emas di dalam kuali. Daging itu mendidih bersama dengan mata air kehidupan makhluk surgawi kuno, mengeluarkan bau harum. Kali ini, ular-ular emas itu benar-benar musnah, tapi mereka tidak mendapatkan daging. Untungnya, masih ada sisa daging ular dari 30 tahun yang lalu. Bersama dengan makanan lezat lainnya, semua orang makan sepuasnya. Sepertinya saudara kera adalah roh yang baik hati dan tahu bagaimana menikmatinya. Pangbo tertawa terbahak-bahak. Tidak, saya telah membunuh beberapa ular bersayap sebelumnya, tapi saya belum pernah memakannya. Pangeran Suci berkata, kamu pernah bertemu satu. Yevan yang sibuk berbalik dan bertanya. Benar, saya bertemu dengan seorang pria tua yang sangat luar biasa dan tidak memiliki masalah dalam menerobos ke alam Kaisar Semu. Dia benar-benar menakutkan sampai batas ekstrim. Pangeran Suci berkata dengan ekspresi serius. Apa? Semua orang terkejut. Bahkan Ji Ziyue, yang sedang menguap dan meregangkan pinggangnya yang ramping, bersemangat dan menghampiri dengan rasa ingin tahu. Ini jelas merupakan masalah besar. Kaisar Semu adalah hal yang tabu. Dia benar-benar telah melampaui batas. Dalam berbagai domain alam semesta, akan selalu ada sage agung di mana-mana, tapi Kaisar Semu tidak pernah terlihat. Pada kenyataannya, tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada yang bisa melewati rintangan itu, dan sangat sulit untuk melihat Kaisar Semu di seluruh alam semesta. Itu adalah ular Teng tua. Itu akan menjadi Kaisar Semu, tapi saya menghancurkannya karena ketidaktahuan saya. Pangeran Suci mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dia sebelumnya telah mengunjungi sebuah bintang kuno. Itu adalah sebuah tempat dengan dinding-dinding yang rusak dan tebing-tebing yang curam, racun yang masih tersisa. Pohon-pohon kuno ada di mana-mana, ular dan serangga di mana-mana. Tempat itu sangat menakutkan. Seluruh bintang purba itu sangat istimewa. Ada banyak sekali jenis ular, dan ras ular terbang adalah penguasanya. Pangeran Suci melihat gunung tulang yang ditumpuk oleh tengkorak kera di sana. Dalam kemarahan, dia menggunakan tongkat besinya yang abadi untuk menyapu ribuan musuh, menghancurkan semuanya dalam 100.000 li. Sungguh kebetulan. Orang tua dari ras ular terbang sedang menerobos dan akan mengambil langkah penting itu. Dia terbangun oleh tongkatku dan roh primordialnya memasuki jalur iblis, terpecah menjadi beberapa bagian dan hampir mati. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Pangeran Suci kemudian mengetahui bahwa ini adalah kaisar dari ras ular terbang. Dia dikenal sebagai Kaisar Besar Ular Terbang dan akan berhasil menerobos ke alam Kaisar Semu. Kaisar ular terbang ini sedang duduk bersila di atas gunung ular yang paling suci di seluruh bintang kuno. Roh primordialnya akan berubah menjadi dewa ular. Pada akhirnya, dia diserang oleh senjata tertinggi monyet dan mengalami guncangan yang fatal. Senjata apa yang ada di tangan monyet itu? Itu adalah tongkat besi abadi dari Kaisar Pertarungan. Itu bisa menyerang para dewa dari 9 surga dan menekan penguasa iblis dari 9 neraka, menghancurkan semua kehendak yang berani melawan. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja ras ini membunuh begitu banyak kera dan menggunakan tengkorak mereka untuk membentuk puncak gunung. Saya benar-benar marah. Monyet itu memasang tampang polos. Semua orang terdiam. Betapa ini adalah hal yang menantang surga.
Untuk bisa berhasil menghentikan kelahiran seorang kaisar semu, monyet itu memiliki metode yang hebat. Dia bahkan bisa menembus langit. Meskipun dia berbicara dengan santai, namun hal itu jelas sangat berbahaya pada saat itu. Ini adalah kaisar semu, namun dia mati begitu saja. Jika dia benar-benar berhasil menerobos, itu akan berdampak besar pada banyak sekali langit dan banyak sekali alam. Ras ular terbang kurang beruntung. Longma terkekeh. Kalian membunuh 4 bersaudara ular emas. Monyet itu bahkan lebih tercengang. Benar. Keempat ular itu sangat kuat, tapi setelah Ye Fan memahami tinju kaisar surgawi, membunuh mereka sangat mudah, kata Longma. Itu adalah cucu kaisar generasi keempat, kata Pangeran Suci. Semua orang langsung tercengang saat mendengar ini. Ini adalah permusuhan yang hebat. Kelompok mereka telah melukai semua orang dari ras ular terbang, dari yang tua hingga yang muda. Keturunan ular terbang telah mengalami nasib buruk selama 8 kehidupan. Ini adalah pendapat bulat dari semua orang. Mereka telah bertemu dengan monyet dan kehilangan posisi kaisar semu tanpa alasan. Saudara kera, kami baru saja mengatakan bahwa Anda telah menyebabkan bencana besar dan menembus langit. Baru sekarang kami mengerti bahwa Anda memiliki pandangan ke depan. Jika tidak, jika seorang kaisar semu datang untuk membalas dendam, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun karakter yang luar biasa seperti itu gagal kali ini, dia mungkin masih bisa naik kembali. Lagi pula, dia belum setua itu, jadi kita harus waspada di masa depan. Monyet itu memperingatkan semua orang. Tidak peduli apapun, Pangeran Suci telah secara tidak sengaja melakukan perbuatan besar dan menyelesaikan bencana besar bagi semua orang. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah anggur dan makanan lezat, Ji Ziyue menyeduh teh. Dia mengambil daun teh pemahaman Dao milik Ye Fan dan menggunakan cairan mata air ilahi sebagai airnya. Aromanya tercium, dan setelah mencicipinya, seseorang akan merasa segar dan memasuki alam Dao. Semua orang pergi ke tempat pengasingan dan baru bangun setengah bulan kemudian. Selama periode waktu ini, dunia luar gempar. Ye Fan membunuh ke segala arah dan menyapu medan perang. Selain katak giok bermata 9, Ditian, Senlan, Dewa Iblis Besar, dan Serigala Surgawi, semua orang dimusnahkan. Banyak ahli muda telah membuat badai di wilayah ini dan menimbulkan lautan darah yang tak terbatas. Pada akhirnya, mereka semua jatuh di sini, musnah. Keberhasilan Ye Fan mengguncang dunia. Dari wilayah bintang ini ke jalur kuno, kebangkitannya sudah tak terbendung. Dunia luar dipenuhi dengan legenda tentang dia. Selain itu, serangan Sage Agung terhadap domain ilahi berakhir dengan kegagalan. Senjata kaisar bertabrakan, dan dikabarkan bahwa 4 pedang pembunuh muncul dengan tidak jelas. Mereka bergabung dengan diagram formasi dan sangat menakutkan. Sangat mudah untuk melihat bahwa senjata kaisar dari berbagai daerah akan muncul. Pada saat itu tidak hanya menjadi diagram formasi yang mengetuk dan melawan, tetapi juga terobosan besar. Ada berita bahwa jika seseorang ingin menerobos formasi pembunuhan, mereka membutuhkan setidaknya 3 atau 4 senjata kaisar. Itu karena diagram formasi adalah perwujudan tertinggi dari kombinasi karakter dan formasi pembunuhan makhluk surgawi. Itu berisi pemahaman seumur hidup makhluk surgawi harta karun Numinus. Itu adalah karya tertinggi dari simbol, formasi, dan tanda Dao yang terjalin. Itu adalah senjata kaisar itu sendiri, dan dengan tambahan 4 pedang pembunuh, siapa di dunia ini yang bisa menembusnya? Sesuatu yang besar telah terjadi. Sage Agung Ras Cahaya telah muncul, dan dia telah membawa panci dewa peleburan rasnya. Dia telah bersumpah untuk menerobos wilayah ilahi. Sisi lain dari dewa terguncang, dan badai yang disebabkan oleh Ye Fan ditekan. Lonceng 10.000 naga dan panci dewa peleburan muncul, dan dengan peti mati Kaisar Void, peluang untuk menyerang domain ilahi meroket. Mereka mungkin benar-benar berhasil. Boom! Selain itu, pada hari ini, tiba-tiba terjadi kerusuhan di luar angkasa. Ada 5 benua di luar angkasa, dan mereka tampak seperti 5 organ tubuh manusia, sesuai dengan logam, kayu, air, api, dan bumi. Mereka memancarkan energi esensi yang kuat, bergelombang seperti lautan, dan menelan kehidupan bintang kuno di sisi lain dewa. Apa yang terjadi? Energi esensi itu seperti air pasang, memancarkan gumpalan aura Kaisar Agung. Itu menekan langit sampai runtuh, dan seluruh bintang kuno bergetar. Ye Fan berkata, bagi kami, energi esensi 5 elemen semacam ini sangat langka. Itu dapat digunakan untuk memurnikan alam rahasia istana Dao dan membaptis tubuh. Ini adalah kekayaan besar yang menentang langit. Aku tidak membutuhkannya.
Saya telah memurnikan gunung abadi 5 elemen sebelumnya, kata monyet itu. Dia tidak tertarik dengan 5 benua di luar angkasa, dan malah ingin pergi ke alam dewa untuk melihatnya. Saudara kera, kamu harus berhati-hati. Ada lebih dari satu senjata kaisar di bintang kuno ini, dan semuanya ada di tangan Sage Agung. Jangan sampai menjadi sasaran, Ye Fan memperingatkan. Monyet itu mengangguk, dan mereka sepakat untuk menunggu mereka kembali. Mereka akan merencanakan bersama dan berjuang untuk pohon kehidupan kuno. Ye Fan dan yang lainnya bergegas keluar angkasa untuk mengumpulkan energi esensi 5 elemen. 2 hari kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Energi esensi 5 elemen terlalu mengamuk. 5 benua besar bergetar, menekan ke arah bintang kuno. Ada legenda di sisi lain bahwa setiap 10.000 tahun, 5 benua akan rusuh, tapi kali ini berbeda. Seolah-olah ada yang mengintensifkan perubahan ini. Pergilah cari saudara kera, seseorang akan menyerang wilayah ilahi, dan bahkan energi esensi 5 elemen telah ditarik. Bintang ini mungkin akan hancur, kata Ye Fan. Mereka menemukan bahwa mereka terlambat selangkah. Ketika energi esensi 5 elemen menutupi langit dan bumi, semua senjata kaisar bersinar, melonjak dengan gelombang niat membunuh. Ini adalah hasil dari ditekan oleh aura kaisar agung. 5 benua, mereka mungkin terbentuk dari 5 jeroan makhluk surgawi harta karun spiritual. Tekanannya terlalu besar, dan bahkan kuali hijauku bersinar. Ye Fan terkejut. Ini adalah mayat kaisar sejati. Tentu saja, itu sekarang telah berubah menjadi sebuah benua, tidak lagi dalam keadaan daging, tetapi kekuatan sucinya tidak berkurang. Lihatlah, lonceng 10.000 naga, panci peleburan dewa, tongkat besi abadi pertempuran, dan cahaya lainnya melesat ke langit, menyatu. Ekspresi Pang Bo berubah. Dia berdiri di domain bintang, menghadap ke segala sesuatu di bawah. Tidak ada hal yang tak terduga terjadi pada monyet itu, kan? Kata Long Ma. Tidak, dia bergandengan tangan dengan orang-orang itu untuk menyerang domain dewa. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Orang bijak agung inilah yang meminjam 10.000 tahun perubahan di benua 5 elemen untuk mengeluarkan energi esensi 5 elemen. Mereka tidak ragu-ragu untuk menghancurkan bintang ini, dan pada saat yang sama, mereka memaksa semua senjata kaisar untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Dari sana, mereka bekerja sama untuk menyerang wilayah ilahi. Kata Ji Ziyue, menunjukkan akar masalahnya. The Great Sage tidak mudah untuk dihadapi. Mereka takut seseorang akan diam-diam mengambil buah kemenangan saat mereka berhasil kali ini, jadi mereka memaksa pesaing mereka selangkah lebih maju. Benar, saudara kera dipaksa untuk berpartisipasi. Hari ini, domain ilahi akan dihancurkan. Ekspresi Ye Fan serius saat dia mengangguk. Jika mereka berada di bintang, kepingan tembaga hijau itu pasti akan mengeluarkan cahaya tak berujung dan ditemukan. Mereka akan dipaksa untuk bergabung, atau mereka akan menjadi musuh, dan akan ada konfrontasi besar antara senjata kaisar. Chapter 1462 Tangan Hitam. Pertempuran besar alam ilahi dimulai. Ini adalah konfrontasi besar yang mengguncang dunia. Bahkan di luar angkasa, orang bisa melihat betapa menakutkannya tempat itu. 3 senjata kaisar bergabung bersama, membantai menuju area terlarang ilahi. Panci peleburan dewa, lonceng 10.000 naga, dan tongkat perang bertempur hingga langit runtuh dan bumi terbelah. Hantu menangis dan para dewa melolong, hujan darah turun. Cahaya ilahi yang ekstrim mengalir ke langit, menerobos masuk ke dalam domain bintang yang tak terbatas, membuat Ye Fan dan yang lainnya ngeri. Ini adalah kekuatan kaisar yang ekstrim, ketiga senjata itu benar-benar hidup kembali. Sementara itu, di alam ilahi, diagram formasi menutupi langit. 4 pedang pembunuh muncul, mengguncang langit dan bumi, melepaskan kekuatan abadi Dao yang ekstrim. Rentetan demi rentetan energi pedang menyapu ke segala arah, bertarung dalam pertempuran hebat melawan 3 senjata kaisar. 4 pedang pembunuh itu kabur dan sedikit tidak nyata, tapi diagram formasi ini terlalu istimewa. Dengan keberadaannya, itu setara dengan bagian dari roh primordial Kaisar Agung yang mengendalikan tempat ini. Ini adalah perwujudan tertinggi dari formasi, berisi rahasia karakter, kelompok, merakit senjata Kaisar Dao ekstrim di bawah langit, mengatur segalanya, membentuk kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan semua hal di dunia. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kekuatan yang hanya bisa ditampilkan saat Kaisar Agung masih hidup, hanya dengan begitu sebagian darinya bisa ditampilkan. Pertempuran besar meletus. Bahkan jika mereka bertempur di langit di atas alam ilahi, tempat ini masih akan dihancurkan. Formasi tanpa bentuk dan inti formasi kuno tidak bisa melindungi gunung dan sungai lagi.
Pada saat yang genting, gunung suci paling kuno di alam ilahi melepaskan cahaya yang berkobar, kekuatan iman dari semua kehidupan yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya melonjak. Honglonglong. Gunung dan sungai menjadi stabil, matahari dan bulan berhenti bergerak. Kekuatan murni ini melonjak seperti lautan, menstabilkan bumi, api, angin, dan air, menstabilkan semua hal, melindungi alam kuno ini. Kekuatan yang tak tertandingi ini tidak lebih lemah dari senjata kaisar. Hanya saja itu terlalu besar, tidak diketahui seberapa besar kekuatan ilahi yang telah terkumpul sejak zaman kuno. Hari ini, itu benar-benar dihidupkan kembali. Jika tidak, lupakan tempat ini, bahkan seluruh bintang kuno mungkin akan terbelah, hancur menjadi debu. Alam ilahi mencapai momen hidup dan mati, tidak pernah seberbahaya hari ini. 3 senjata kaisar mengetuk pintu, bahkan tidak ada dewa yang bisa menghentikan mereka. Pop. Energi pedang berkelok-kelok, puluhan ribu garis-garis naik bersama, sebuah gelombang menyapu. Ketiga senjata kaisar semuanya berteriak ringan, menderita serangan yang luar biasa. Yevan dan yang lainnya berdiri di langit. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika ini terus berlanjut, pantai para dewa niscaya akan hancur. Bahkan kekuatan iman dari gunung dewa yang paling kuno pun tidak akan cukup. Itu tidak bisa distabilkan. Pang Bo menyeringai. Saudara kera, kamu hanya melakukan pekerjaan tetapi tidak melakukan kerja keras. Gusing melihat ke atas. Cahaya yang dipancarkan oleh senjata kekaisaran adalah yang paling menyilaukan, sementara tongkat pertempuran relatif redup. Setiap kali menyerang, ia selalu berada di belakang. Jelas sekali bahwa monyet itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia dengan paksa diseret untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dengan perasaan marah di dalam hatinya. Namun, ia tidak bisa menghadapi 2 senjata kaisar yang hebat, dan karena itu, ia membuang-buang waktu. Jika ini berlangsung lama, dia bahkan mungkin akan berpindah sisi pada menit terakhir. Kera pertempuran suci adalah yang paling pantang menyerah dan pantang menyerah. Peti mati 9 lapis dari era mitologi telah dibawa ke domain dewa. Ada peti mati batu yang sangat besar, dan Sage Agung menggunakan darah jantungnya untuk memurnikannya. Lapisan demi lapisan peti mati batu itu terbuka, melepaskan gelombang energi Kaisar Baleful yang menakutkan. Domain dewa telah kalah. Ji Hao Iwe tahu bahwa jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, hasilnya tidak dapat diubah. 3 senjata kekaisaran menahan formasi pembunuhan tertinggi makhluk surgawi harta karun Numinous. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menekan peti mati kaisar. Energi Kaisar Baleful dapat menyalakan kekuatan keyakinan dan benar-benar menghancurkan tempat ini. Seperti yang diharapkan, segera setelah peti mati kuno memasuki domain dewa, itu benar-benar menyalakan kekuatan iman. Ini adalah perubahan yang menakutkan. Seolah-olah ada api yang membakar seluruh langit. Langit dan bumi mendidih, bergulung-gulung seperti lautan, menyilaukan. Kuasa ilahi dari iman menguap, terbakar, dan menguap. Kobarannya tak tertandingi, lebih menakutkan daripada matahari yang meledak tanpa henti. Pada saat ini, domain dewa menderita kerugian besar. Banyak orang meninggal dan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan ada beberapa Master Aula yang mengeluarkan teriakan panjang dan melarikan diri ke kejauhan. Cahaya yang berkobar itu seperti banjir yang meledakkan bendungan, melonjak ke arah daratan yang tak terbatas, menerkam ke arah pegunungan dan sungai yang lebih jauh. Semua ras besar gemetar. Ini adalah konsekuensi yang menghancurkan. Retak. Domain dewa terkoyak. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan berubah menjadi abu terbang. Kemudian, dengan ini sebagai titik terobosan, seluruh bintang kuno akan meledak. Dentang. Sage Agung menghirup udara dingin. Mereka semua tercengang. Ini adalah 4 pedang pembunuh dari mata air kehidupan makhluk surgawi. Mereka menyeberangi kehampaan dan muncul dalam kenyataan, bukan lagi sebuah gambar kehampaan yang tidak jelas. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Diagram formasi melayang di atas, dan 4 pedang menggantung dari timur, selatan, barat, dan utara, menjaga 4 gerbang. Mereka sekali lagi menstabilkan domain dewa, menekan semuanya dan menyapu peti mati batu besar itu. Selama proses ini, 2 grid Sage yang menggunakan darah jantung mereka untuk menyirami peti mati dewa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum mereka dipotong-potong oleh energi pedang, sekarat dengan kematian yang kejam. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. 4 pedang asli melintasi mata air kehidupan makhluk surgawi kuno dan tiba di pantai para dewa. Mereka bergabung dengan diagram formasi, benar-benar menjadi tak tertandingi di langit dan bumi. Bisakah mereka masih bertarung seperti ini?
Tiga senjata kaisar secara alami tidak lebih lemah dari 4 pedang pembunuh, tapi diagram formasi itu terlalu misterius. Itu berisi sebagian dari kekuatan yang menentang surga dari kaisar besar yang masih hidup, memungkinkan mereka untuk mengendalikan senjata kaisar dengan lebih baik dan membunuh para dewa dengan cara mereka. Kita membutuhkan 4 senjata kaisar untuk menembus formasi ini. Di mana kita akan menemukannya sekarang? Semua orang menjadi cemas, wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan gagal di saat-saat terakhir. Pada saat yang genting, tubuh asli dari 4 pedang abadi tiba. Pada saat ini, lupakan tentang menyerang domain dewa, jika Grid Sage tidak memiliki senjata kaisar, akan menjadi masalah bagi mereka untuk pergi hidup-hidup. Situasinya terbalik. Pada kenyataannya, semua orang di domain dewa tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 4 senjata kaisar akan muncul di saat-saat terakhir, segera membalikkan keadaan dan membalikkan situasi. Bawalah peti mati kaisar dan gunakan sebagai senjata kaisar. Juga, monyet itu, jika Anda tidak berusaha, orang tua ini akan membunuh Anda terlebih dahulu. Seorang resi agung meraung dengan marah. Pangeran Suci mencibir. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berdebat, dan dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak, dia mungkin akan mati di sini. Diagram formasi pembunuhan itu sangat menakutkan. Senjata kaisar disusun bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan, menghancurkan semua hal. Seolah-olah itu akan menghancurkan bagian alam semesta ini. 4 pedang pembunuh menggantung ke segala arah. Domain dewa tidak bisa ditembus, dan mengambil inisiatif untuk menyerang keluar, terus mendorong maju, meretas hati Sage Agung sampai mereka gemetar ketakutan. Di atas langit, ekspresi Ye Fan berubah. Dia belum pernah melihat kekuatan ofensif yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar menakutkan. Pang Bo menghela nafas dan berkata, saat itu, lonceng Wuxi menekan Gunung Ungu, tapi tidak lebih dari ini. Bahkan beberapa senjata kaisar tidak bisa menerobos, jadi kemungkinan besar dikendalikan oleh diagram formasi. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan berubah. Energi esensi 5 elemen menurun tajam, sebuah perubahan terjadi. Kuali tembaga hijau di tubuhnya menjadi redup, tidak lagi bersinar. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah benua 5 elemen yang jauh. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan yang gemerlap keluar. Cahaya itu bersinar terang seperti matahari yang menyala-nyala, melintasi langit. Itu sangat menyilaukan hingga membuat sesak napas. Ye Fan dengan cepat meletakkan formasi menipu surga, menyelimuti semua orang di dalamnya. Dia melihat cahaya ilahi itu dengan ekspresi serius. Orang itu terlalu cepat, mengoyak kehampaan dan melintasi kosmos. Dia bergegas mendekat dalam sekejap mata, mendekati bintang kuno di sisi lain para dewa. Untaian kekuatan kaisar dilepaskan. Pakaian dewa yang ditempa dari emas kesengsaraan Dao. Semua orang tercengang. Ini adalah jenis emas abadi, sebanding dengan emas darah Phoenix, emas hijau air mata abadi, dan lainnya. Mengapa saya merasakan bau konspirasi? Mata besar Ji Ziyue berkedip saat dia menatap pakaian dewa yang cemerlang. Dia mengucapkan keraguan di dalam hatinya. Benar. Setelah bertahun-tahun, saya selalu merasa ada sepasang tangan tak terlihat yang memanipulasi semua yang ada di sini. Sekarang, itu kurang lebih sudah dikonfirmasi. Ye Fan mengangguk dan menunjukkan ekspresi serius. Cabang pohon kehidupan kuno muncul di jalan cabang emas, membawa semua orang ke domain mitologi kuno. Dari sana, mereka menemukan lautan kepahitan dan akhirnya mencapai sisi lain dari para dewa. Ini adalah garis yang menghubungkan wilayah satu persatu, menyebabkan orang turun ke sini. Setelah bertahun-tahun, ada banyak pertempuran berdarah. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengeluarkan cabang pohon ilahi? Mengaduk-aduk badai dari berbagai domain dan membantai jalan mereka ke sini, ini seperti plot besar. Seseorang tidak bisa menaklukkan domain ilahi sendiri, jadi dia ingin menarik pasukan dunia luar dan menyebabkan kekacauan di domain ilahi. Dia akan mengambil tindakan pada saat yang genting. Kata Ji Ziyue. Jika itu benar, maka orang ini benar-benar bisa bertahan. Untuk mewujudkan rencana ini, dia menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin mendekati 100 tahun. Kata Pang Bo. Alasan mengapa dia sampai pada kesimpulan ini adalah karena dia tahu siapa yang datang. Di masa lalu, dia pernah berinteraksi dengan orang ini dan melihat metodenya yang menakutkan. Siapa sangka pikiran orang ini begitu dalam, mengarahkan situasi yang begitu mengejutkan, menarik semua orang dan mengubahnya menjadi senjata tajam untuk membelah wilayah ilahi. Siapa orang ini? Ji Haoiwe menatap sosok emas itu, mengawasinya memasuki bintang kehidupan di bawah.
Seseorang dari garis keturunan Kaisar Agung Daoyan. Ye Fan menjawab. Hanya ada satu set pakaian abadi yang terbuat dari emas kesengsaraan Dao di seluruh alam semesta. Itu milik Kaisar Agung Daoyan, dan sekarang ada di tangan Pangeran Kekaisaran Daoyi. Sudah pasti orang ini yang datang dan mengatur semua ini. Pikirannya terlalu dalam, memobilisasi ribuan pasukan dan menyebabkan kekacauan di berbagai wilayah untuk menyerang tempat ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ye Fan berkata, pohon kehidupan kuno dulunya adalah milik Kaisar Agung Daoyan. Telah hilang selama lebih dari 1 juta tahun. Untuk mengambil pohon abadi milik ayahnya, dia mengatur situasi ini, meminjam kekuatan para pahlawan untuk menyerang dan melawan formasi pembunuh tertinggi dan senjata kaisar di sini. Tidak heran, Ji Ziyue mengangguk. Dikatakan bahwa ada tahi lalat di wilayah dewa beberapa dekade yang lalu yang ingin mencuri pohon kehidupan kuno. Pada akhirnya, dia gagal dan hanya mengambil sebatang cabang. Sekarang, sepertinya itu adalah perbuatan Daoyi. Karena itu bukan tahi lalat, jika orang luar ingin mengambil sepotong cabang dewa, dia akan membutuhkan senjata kaisar. Jika tidak, bagaimana dia bisa menerobos masuk? Orang ini sangat menakutkan. Untuk mewujudkan tujuannya, dia menarik banyak ahli domain kuno, tidak ragu-ragu untuk mewarnai langit berbintang dengan darah dan menyebabkan kekacauan besar. Semua pahlawan mengambil tindakan, tetapi mereka semua menjadi senjatanya. Kata Ji Haoiwei. Ye Fan mengangguk. Daoyi jelas bukan orang yang sederhana. Di masa lalu, dia telah membunuh raja kuno biduk yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan membunuh gua api kilin, Yan Kilin yang memegang senjata kekaisaran kuno. Dia bahkan menyebabkan pangeran kuno api kilin tertekan dan pergi dalam kemarahan di ujung alam semesta. Bahkan sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Karena kita telah memata-matai dia, mari kita ikuti dia. Belalang menguntit jangkrik, dia adalah Oriole, kita adalah orang-orang yang membawa ketapel. Pang Bo menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, Ye Fan memiliki kuali tembaga hijau. Jika mereka benar-benar bentrok, dia tidak akan takut. Dia bisa mengejar Daoyi. Kita mungkin bukan pemburu. Ini tidak diragukan lagi adalah rencana Daoyi. Namun, orang yang melaksanakan operasi ini mungkin adalah Sage Agung. Selain itu, selain senjata kaisar, dia juga memiliki diagram formasi kekaisaran kuno. Semuanya, saya datang untuk membantu Anda. Kemunculan jubah abadi evolusi Dao mengguncang dunia. Sosok yang mengesankan turun di luar domain ilahi dan bergabung dengan medan perang. Kakak Dao, kamu datang di waktu yang tepat. Kita akan mematahkan formasi ini bersama-sama. 4 senjata kaisar sudah tepat. Sang bijak agung tertawa. Dia tidak berpikir bahwa akan ada cahaya di ujung terowongan. Panci Dewa Peleburan, lonceng 10.000 naga, tongkat pertempuran, dan jubah abadi evolusi Dao semuanya memancarkan kemegahan abadi yang gemilang. Mereka mengguncang formasi tertinggi di depan mereka. Para pahlawan berpencar dan menggunakan 4 senjata kaisar untuk mengunci pintu. Mereka membunuh jalan mereka masuk. Kekacauan utama melonjak. Diagram formasi dan 4 pedang pembunuh bersenandung. Mereka sebenarnya tidak stabil. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum mereka hancur. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya juga tiba. Orang-orang suci sudah masuk dengan senjata kaisar. Dunia luar terasa dingin dan tanpa keceriaan. Kami juga akan masuk dan mengikuti di belakang Daoyi. N. Chapter 1463 Bencana. Longma sangat menyarankan untuk masuk dan mengikuti di belakang Daoyi. Mereka akan menunggu kesempatan untuk menyerang di saat-saat genting dan menjadi pemenang akhir dari pertarungan ini. Ye Fan memikirkannya. Formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun roh pasti akan dipenuhi dengan bahaya. Sulit untuk mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk untuk masuk seperti ini. Mungkin akan ada keuntungan, tapi mungkin juga ada masalah. Tunggu. Pada akhirnya, dia hanya mengeluarkan satu kata ini. Dia menggunakan formasi penipu surga untuk menyembunyikan auranya dan diam-diam berjaga di luar wilayah dewa. Dia tidak akan menyerang sampai saat yang genting. Dia punya banyak pertimbangan. Baru saja, dia telah mengikuti mereka dan hampir bisa memastikan bahwa orang yang mengenakan pakaian emas itu adalah pelindung Daoyi dan bukan dia. Daoyi belum muncul. Dia memiliki diagram formasi kaisar kuno di tangannya. Meskipun rusak, itu masih merupakan senjata pembunuh yang hebat yang dapat dengan mudah menghancurkan bintang-bintang. Yang paling penting adalah diagram formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun roh terlalu kuat. Begitu kita masuk, kuali tembaga hijau kemungkinan besar akan bersinar. Pada saat itu, kita akan berada dalam cahaya dan diawasi oleh banyak orang.
4 pedang surgawi tergantung di 4 arah, masing-masing menjaga sebuah pintu. Kekacauan primal melonjak dan energi pedang seluas lautan. Setiap untaian kecil cahaya warna-warni bisa menghancurkan Sage Agung. Ini adalah area terlarang untuk kehidupan. Seseorang membutuhkan artefak tingkat kaisar untuk memasukinya, jika tidak, mereka hanya akan gagal dan bahkan mati jika mereka sedikit ceroboh. Dia tidak datang. Setelah menunggu selama 1 jam, Daoyi masih belum muncul. Di luar wilayah ilahi, guntur bergemuruh memekakkan telinga. Petir mengoyak langit dan darah menghujani. Tempat ini menjadi tanah mimpi buruk. Sangat menakutkan. Orang dapat membayangkan bahwa wilayah ilahi pasti sedang bertempur sampai-sampai langit dan bumi runtuh. Itu benar-benar gila. Ini adalah bentrokan antara senjata kaisar. Tanpa perlindungan formasi, seluruh bintang kuno akan meledak. Pada saat ini, keempat pedang itu sudah tidak stabil dan akan jatuh. Keempat pihak menyerang dan hampir mematahkan formasi. Mereka bertarung dengan gila. The Great Sage terbagi menjadi 4 kelompok dan melakukan yang terbaik untuk mengambil 4 pedang pembunuh. Mereka ingin menghancurkan formasi makhluk surgawi harta karun roh sepenuhnya. Mata Longma, Gu Jinpeng, dan yang lainnya menjadi merah. Ini adalah senjata kaisar, dan ditempatkan tepat di depan mereka, dalam jangkauan. Rasanya seolah-olah begitu dekat, namun terpisah oleh dunia. Mereka benar-benar ingin bergegas dan merebut pedang abadi itu. Boom! Sebuah kegemparan datang dari alam dewa. Gunung dewa yang paling kuno itu meledak, dan kekuatan iman melonjak dengan gila. Itu seperti tanah longsor dan tsunami, yang benar-benar menyulut alam ilahi. Seberapa luas itu? Ini adalah kekuatan ilahi yang telah terkumpul sejak zaman kuno. Tidak diketahui berapa banyak generasi dewa yang telah memerintah di wilayah ilahi, jadi bisa dibayangkan kedalaman dan akumulasinya. Itu terlalu agung. Segera setelah kekuatan ini muncul, itu sebanding dengan senjata kaisar yang menjadi hidup. Itu sangat kuat, dan segera setelah itu menyerang sisi Sage Agung, orang-orang mati. Cepat dan bawa peti mati kuno, gunakan energi Kaisar Baleful untuk menahan kekuatan iman. Seorang Sage Agung tua meraung dengan marah. Ini adalah pertempuran yang sulit. Kekuatan keyakinan mengalir secara terbalik, dan sulit untuk membawa peti mati kuno ke dalam formasi dalam waktu singkat. Itu terlalu besar, dan selain dari saudara-saudara keluarga Ji, sulit bagi orang lain untuk mendekatinya, apalagi membawanya di sisi mereka. Tarik-menarik terjadi. Kekuatan keyakinan meletus, dan gunung dewa yang paling kuno itu hancur. Alam ilahi yang dikelilingi oleh formasi pembunuhan segera dipenuhi dengan kekuatan kehendak. Itu melonjak seperti lautan luas, dan tidak ada setetes pun yang bocor ke dunia luar. Sage Agung menderita tak terkatakan. Jika bukan karena 4 senjata kaisar, banyak dari mereka mungkin menderita luka serius, atau bahkan mati. Diagram formasi pembunuhan dari makhluk surgawi harta karun Numinous telah distabilkan. Sementara itu, 4 pedang abadi bergetar, dan sekali lagi tergantung di 4 gerbang. Kekacauan primitif melonjak, dan niat membunuh mengejutkan zaman. Kemerosotan alam ilahi benar-benar hilang. Ia meminjam kekuatan seperti lautan untuk meraih keunggulan dan melakukan serangan balik dengan panik. Diagram formasi berputar, dan pedang pembunuh ke segala arah memekakkan telinga. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh pedang merah gelap itu terus bergetar. Puluhan ribu cahaya pedang meretas keluar. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi, dan tidak ada satupun pahlawan yang bisa menandinginya. Pedang abadi itu menjadi merah terang, seolah-olah ada darah yang mengalir melaluinya. Itu sangat menakutkan, dan setiap helai sinarnya menghancurkan langit. Kekacauan primal melonjak. Ini buruk. Mengapa formasi pembunuh ini begitu menakutkan? Mungkinkah itu benar-benar akan menekan 4 senjata kaisar? Salah satu dari 10 orang suci berkata dengan suara gemetar. Itu hanya cahaya terakhir dari matahari terbenam. Kata Ji Haoiwei. Pada saat itu, formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun Numinous tidak akan mampu melawan 4 senjata kaisar untuk waktu yang lama. Kita harus memahami bahwa ini adalah kristalisasi dari darah 4 kaisar kuno, senjata kuno yang telah menemani mereka sepanjang hidup mereka. Honglong. Tiba-tiba, suara gemuruh di langit terdengar di udara. Peti mati batu yang sangat besar itu dibawa ke alam dewa. Ketika darah mengalir ke bawah, peti itu terbuka lapis demi lapis, membuat semua orang terbang. Energi kaisar meluap ke segala arah, menyalakan kekuatan iman. Ini adalah bencana besar. Orang-orang dari alam dewa berdesakan, jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Mayat dan tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, berubah menjadi abu di bawah cahaya yang berapi-api.
Adegan ini sangat berdarah. Bahkan para penguasa istana yang kuat pun tidak bisa menahannya, tubuh mereka langsung meledak. Kabut berdarah naik ke segala arah, kekuatan kehendak mereka menyala. Saintes. Seorang wanita berpakaian biru melayang di udara. Saat ini, wajahnya dipenuhi air mata, meledak dalam cahaya yang berapi-api. Hujan darah bertebaran keluar. Ini adalah seorang wanita suci dari alam ilahi, seorang wanita yang luar biasa dan ilahi. Dia tidak bisa menahan tekanan seperti ini, dan sebagai hasilnya, dia meninggal dengan cara yang kejam. Banyak orang menangis dalam kesedihan. Ini adalah beban yang tak tertahankan. Alam ilahi telah diterobos hari ini, dan korban yang berjatuhan sangat besar. Ini benar-benar tragedi berdarah. Ah! Mata tetua dewa membelalak karena marah. Rambut kepalanya berdiri tegak, dan sudut matanya terbelah, darah mengalir keluar. Namun, dia tidak dapat mengubah apapun. Dia tersapu oleh niat membunuh dari senjata kaisar, berubah menjadi abu yang berserakan. Di dalam alam dewa, 4 wanita sage agung semuanya mati, dan 2 tetua dewa juga mati dalam pertempuran. Daging dan darah mereka menguap, berubah menjadi debu. Situasi di sini sudah diatur, sulit untuk diubah. Alam dewa pasti akan mengalami kekalahan besar. Korban dalam pertempuran ini adalah bencana, dan sangat kejam. Mereka sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tinggalkan semua yang ada di sini, kami tidak menginginkan apapun. Seorang kepala istana meraung, memimpin semua orang untuk keluar dari pengepungan. Setiap perang itu berdarah dan kejam. Terkadang, tidak ada yang benar atau salah, hanya sudut pandang yang berbeda. Alam ilahi berada di atas semua kehidupan, menerima makanan dari semua makhluk, melampaui seperti dewa. Bagi klan bintang ini, ia seperti raksasa yang menjulang tinggi di atas awan, tidak terjangkau. Selama bertahun-tahun, mereka memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati, segala sesuatu berada dalam genggaman mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti ini, bahwa mereka juga akan menjadi orang yang menyedihkan, bahwa nasib mereka memiliki reinkarnasi. Kakek, kamu bisa beristirahat dengan tenang di bawah mata air anggur. Saat itu, alam ilahi memusnahkan klan saya, merampas kitab suci leluhur saya. Sekarang, hal serupa terjadi pada mereka. Ini adalah reinkarnasi. Alam ilahi telah digulingkan, dan para anggota klan tidak perlu lagi menyembah. Kami akan menyembah nenek moyang kuno kami sendiri. Di dunia luar, reaksinya berbeda. Orang-orang biasa panik tanpa henti, sementara para penguasa dari berbagai klan sangat senang, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka yang membunuh akan dibunuh oleh orang lain. Ini adalah kata-kata dingin dari beberapa pemimpin klan tua. Mereka tidak bingung seperti anggota klan mereka, mereka semua memiliki ambisi sendiri. Mayat ada di mana-mana di alam dewa. Darah memercik tinggi ke udara, menciptakan hamparan merah. Honglong. Mata para tuan istana dipenuhi dengan air mata panas, memimpin sekelompok orang keluar untuk melarikan diri dari alam dewa. Tempat ini benar-benar selesai, sulit untuk dilestarikan. Pada saat ini, formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun spiritual juga akhirnya menjadi tidak stabil, kecepatan rotasi diagram formasi menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Cahaya keempat pedang pembunuh menjadi redup, tidak lagi merah terang, energi membunuh secara bertahap terkendali. Ada beberapa yang bergegas menuju Gunung Suci, bersiap untuk merebut pohon kehidupan kuno, ada lebih banyak lagi yang bersiap untuk merebut pedang abadi, dan ada juga yang memegang artefak kaisar saat mereka bergegas tinggi ke langit, ingin mendapatkan diagram formasi langka yang tak tertandingi ini. Situasi umum alam ilahi sudah berakhir, akan segera dikalahkan. Bahkan pedang pembunuh dan diagram formasi mungkin dibagi rata oleh seseorang yang memegang artefak kaisar, sehingga membaginya. Dengan suara honglong, diagram formasi terbang keluar. Keempat pedang menjadi tidak stabil, dan keempat gerbang semuanya jatuh. Energi kacau meledak, menyatakan runtuhnya formasi besar, menjadi cacat. Diagram formasi meredup, menekan langit, tidak ada yang bisa mendekat. Empat pedang abadi berubah menjadi beberapa garis cahaya ilahi saat mereka terbang, bertabrakan dengan artefak kaisar dari waktu ke waktu, menakutkan hingga ekstrim. Namun, keempat pedang pembunuh itu tidak lagi setajam sebelumnya. Mereka awalnya satu, jadi bagaimana mereka bisa bertarung melawan 4 senjata raja dalam pertarungan 1 lawan 1? Dao Yi ada di sana. Ye Fan membuka mata surga sumber dan melihat pemandangan di alam dewa, mampu melihat semua hal di dunia. Masuki alam dewa. Formasi pembunuhan makhluk surgawi harta karun spiritual telah rusak, 4 pedang abadi berada di arah yang berbeda.
Tidak ada tekanan tanda Dao di sini, jadi bahkan jika mereka memasuki formasi, mereka tidak akan menanggung tekanan yang begitu besar sehingga menyebabkan kuali tembaga hijau bersinar. Dao Yi mendaki gunung kuno itu. Ada pohon harta karun di atasnya, berwarna hijau zamrud, seolah-olah diukir dari batu giok ilahi. Pohon itu memancarkan esensi kehidupan yang kuat, itu adalah obat yang tak lekang oleh waktu. Ye Fan dan yang lainnya menggunakan formasi penipu surga sebagai penyamaran dan diam-diam mendekat. Dao Yi jelas memiliki harta karun rahasia padanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, merasakan ada seseorang yang diam-diam mendekat. Pada saat yang sama, tidak jauh dari situ, Sage Agung, yang sedang memperebutkan 4 pedang abadi, melihat seseorang mendekati pohon kehidupan kuno. Dia mencibir dan hendak menyerang dengan artefak kaisarnya. Tentu saja, mereka tidak berani menyerang secara langsung dengan artefak kaisar mereka, karena itu bisa menghancurkan obat yang berharga. Mereka takut untuk menyerang karena takut melukai orang yang tidak bersalah, tapi Dao Yi berani melakukan semuanya. Dia langsung meraung, auranya melonjak seperti banteng, matanya menyerangkan 2 berkas cahaya yang menakutkan ke arah langit. Gemuruh. Bencana yang menakutkan turun, energi abadi 5 elemen yang sangat besar di alam luar mendidih, menutupi langit dan menutupi bumi, jatuh dari 5 benua menuju bintang kuno ini, alam ilahi menanggung beban beratnya. Ini adalah energi esensi 5 elemen yang dihasilkan oleh istana Dao para kaisar kuno. Pada saat ini, itu ditarik ke bawah, itu hanyalah bencana alam. Pada saat ini, seluruh bintang kuno terkoyak, dengan cepat hancur, dan kemudian meledak. Terlepas dari alam dewa, yang memiliki beberapa artefak kaisar yang menekannya, bagaimana tempat lain bisa menghalanginya? Ini adalah energi abadi dari para kaisar besar, yang secara langsung menghancurkan bintang kuno ini. Tanpa diragukan lagi, orang-orang di sini berada dalam situasi yang mengerikan. Darah meluap ke langit, mayat menumpuk di pegunungan, hampir semua orang di bintang itu mati. Barusan, berbagai ras masih berharap bahwa alam dewa akan digulingkan, mereka akan bangkit dan menyambut datangnya era baru. Siapa sangka di saat berikutnya, tanah kuno ini akan hancur, seluruh dunia akan dimusnahkan. Setiap 10.000 tahun, 5 benua elemen di alam luar akan gempar. Setelah siklus reinkarnasi, waktunya telah tiba lagi, tetapi inilah hasilnya. Banyak orang meninggal dengan keluhan, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah menggunakan energi abadi 5 elemen untuk menyebabkan kesengsaraan pembunuhan yang tak ada habisnya ini. Dao Yi terlalu kejam. Hati Ye Fan juga bergetar. Kaisar muda yang tampaknya lembut dan halus ini, yang telah memasang jebakan untuk membunuh Sage Agung Gua Kilin Api, bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Alam dewa mengalami dampak yang mengerikan. 5 elemen energi abadi yang dihasilkan oleh tubuh Kaisar Agung menutupi langit dan bumi, menghalangi artefak Kaisar untuk mendekat. N. Chapter 1464 Perubahan tak terduga. Jelas bahwa Dao Yi telah membuat persiapan yang cukup. Untuk mencapai hasil hari ini, dia sudah mulai merencanakan beberapa dekade yang lalu. Metodenya sangat menantang. Energi esensi 5 elemen yang tak terbatas turun, mengubah seluruh bintang kuno menjadi debu. Di bawah energi abadi yang terkandung di dalam istana makhluk surgawi kuno, itu berubah menjadi abu. Seluruh dunia telah mencapai akhirnya. Ini bukan hanya sedikit energi esensi, itu terlalu luas. Itu menutupi langit dan bumi seperti lautan, menenggelamkan setiap inci ruang. Bahkan pasukan yang telah melarikan diri dari alam ilahi pun tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Mereka semua hancur berantakan, berubah menjadi darah dan tulang belulang. Ini adalah bencana raksasa. Di sebuah bintang raksasa, puluhan hingga ratusan ras musnah. Sulit untuk menghitung berapa banyak orang yang ada di sana. Ini bisa dikatakan sebagai tragedi yang paling serius. Ini adalah langit berbintang yang diwarnai dengan darah. Sisi lain dari para dewa tidak lagi ada, selamanya terhapus dari dunia. Alam dewa masih ada di sana, menjadi sebuah pulau yang mengambang di alam semesta yang tak terbatas. Hanya karena senjata kaisar yang menekannya sehingga belum dihancurkan. Honglong. Lonceng 10.000 naga, panci dewa pelebur dan yang lainnya semua bangkit kembali, melakukan yang terbaik untuk melawan. Mereka ingin menerobos energi abadi yang tak terbatas dan bergegas. Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Ini adalah energi abadi di dalam makhluk surgawi kuno, sangat menakutkan. Dao Yi sudah memperhitungkan semuanya. Dia akan menggunakan energi abadi yang tak ada habisnya di dalam tubuh Kaisar Agung untuk memblokir semua orang, memotong langit, dan melawan senjata kekaisaran kuno yang ekstrim.
Dia hanya membutuhkan sedikit waktu. Bahkan jika dia berhasil setelah memblokir sebentar, dia bisa dengan mudah merebut pohon kehidupan kuno. Tidak bagus. Pang Bo dan yang lainnya tahu bahwa Dao Yi akan merebut pohon kuno itu. Saat yang menegangkan telah tiba. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa mereka telah menghindari energi abadi yang tak terbatas dan mendaki gunung kuno. Mereka tidak terlalu jauh dari Dao Yi, jadi masih ada harapan untuk mengejar. Mata Ye Fan bersinar terang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang berkobar, membungkus semua orang di sekelilingnya saat dia menerjang maju. Dia mengejar angin dan petir, menekan ke arah puncak gunung suci. Dia ingin merebut pohon yang berharga itu terlebih dahulu. Mereka menggunakan formasi penipu surga untuk menyembunyikan aura mereka. Mereka diam dan sangat cepat. Namun, indera spiritual Dao Yi terlalu tajam. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka semua dengan jelas, dia bisa merasakan bahwa para ahli mendekat. Dia dengan tegas mengaktifkan bendera formasi dan menempatkannya di sekitar puncak gunung. Seperti yang diharapkan, dia membawa senjata pembunuh yang hebat ini. Ye Fan mengerutkan kening. Dao Yi telah tidak aktif selama beberapa dekade. Dia telah mempersiapkan segalanya dan bertekad untuk mendapatkan pohon kehidupan, kata Ji Haoiwei dengan ekspresi serius. Ye Fan sangat menentukan. Sementara energi abadi yang tak terbatas turun, memisahkan artefak kaisar dan sage agung itu, dia dengan tegas mengambil tindakan. Dia membuat kuali tembaga hijau, menabrakkannya ke bendera formasi kuno. Ini adalah formasi kaisar kuno. Meskipun rusak, itu masih sangat menakutkan, mampu menghasilkan bencana pembunuhan tanpa akhir. Itu memiliki kekuatan yang besar, jika tidak, itu tidak akan membunuh begitu banyak raja kuno di biduk. Boom! Lampu hijau bersinar terang. Kuali perunggu ditekan oleh kekuatan yang tak tertandingi dan akhirnya pulih. Itu memancarkan untaian kekuatan abadi dan menyebar ke depan. Pada saat ini, Dao Yi berbalik dan secara alami mengenali lampu hijau ini. Mereka pernah berpapasan di masa lalu. Sekarang mereka bertemu lagi, dia tahu bahwa orang ini datang untuk menyelinap menyerangnya. Namun, dia sangat tenang, seperti sebelumnya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan gemuruh, rune formasi tak terbatas muncul, langsung menyelimuti gunung. Dia mengaktifkan rune formasi kaisar kuno, memungkinkan mereka pulih sepenuhnya untuk memblokir Ye Fan, sementara dia sendiri bergegas menuju pohon kuno di puncak gunung. Gemuruh. Ye Fan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong kuali tembaga hijau untuk mendekat. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik kejadian, memanfaatkan ki abadi 5 elemen di dunia. Gelombang besar langsung menyapu, menyerang formasi tersebut. Selain itu, pada saat ini, Ji Ziyue juga menunjukkan kemampuan ilahi bawaannya. Tubuh Yuan Ling-nya dekat dengan asalnya, mampu memanfaatkan semua kekuatan ilahi dan ki abadi, mengaktifkan tekanan besar dari 5 elemen di tempat. Kuali tembaga hijau ada di depan, dan sejumlah besar ki abadi 5 elemen ada di belakang. Seolah-olah pedang surgawi telah memotong sebuah lubang, menyerbu ke dalam formasi. Ekspresi Dao Yi berubah. 5 elemen ki abadi diambil dari 5 benua di alam luar. Siapa yang tahu berapa lama itu telah dipersiapkan untuk hari ini, tapi sekarang dipinjam oleh orang lain. Tekanan pada Dao Yi berlipat ganda. Dia tidak bisa berdiri diam di puncak gunung dan perlu mengeluarkan banyak energi untuk melawan. Ini karena cahaya hijau dari kuali hijau itu mengalir, samar-samar terlihat merembes masuk. Jika bukan karena formasi kaisar kuno, dia pasti akan berubah menjadi abu. Dao Yi juga mengambil langkah maju, menuju ke puncak gunung. Targetnya secara alami adalah pohon kehidupan kuno, semakin dekat dan dekat. Namun, keduanya berada di bawah tekanan besar. Keduanya gemetar, karena yang satu berada di bawah tekanan formasi kaisar kuno, sementara yang lain berada di bawah tekanan kuali hijau. Keduanya merasa tidak enak badan. Meskipun mereka berdua memiliki kuali yang melindungi mereka dan formasi, mereka masih merasa seolah-olah tubuh mereka akan runtuh. Mereka berdua bergerak maju dengan susah payah, sedikit menemui jalan buntu. Dari segi jarak, Dao Yi lebih dekat dengan pohon kuno itu, jadi dia mungkin bisa mendapatkannya lebih dulu. Namun, jika Ye Fan menerobos masuk, meskipun dia akan tiba kemudian, dia bisa langsung membunuhnya dengan kuali hijau. Pada saat yang genting ini, kedua belah pihak melakukan semua yang mereka bisa, mempercepat. Mereka menahan rasa sakit yang mengikis tulang, menggunakan kuali dan formasi mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, maju dengan susah payah. Ye Fan juga merasakan urgensi, karena masih ada senjata kaisar di belakang mereka.
Begitu energi abadi yang tak terbatas menghilang, orang-orang itu akan segera muncul dan menyerang. Mereka akan menjadi orang pertama yang menanggung beban. Kaca. Yevan mengandalkan tubuh darah emasnya yang kuat untuk dengan paksa mengambil langkah besar, menggunakan kuali hijau untuk membuka jalan, menyebabkan retakan muncul dalam formasi. Dia maju dalam jarak yang jauh. Dao Yi mengerutkan kening, situasinya tidak bagus. Jika Yevan masuk, dia mungkin akan terbunuh oleh kuali. Lagi pula, dia tidak mengenakan pakaian surgawi emas kesengsaraan Dao, jadi tidak ada senjata kaisar yang melindunginya. Yang paling penting adalah formasi kaisar kuno bahkan lebih rusak dari yang terakhir kali, kekuatannya tidak cukup liar, jadi dia mungkin tidak bisa memblokirnya. Baiklah. Di belakang mereka, Longma menggosok telapak tangannya, bersiap untuk memperjuangkan pohon kehidupan. Tubuh Yevan bergoyang, tekanan padanya terlalu besar. Jika orang lain yang maju dengan kuali seperti ini, tubuh mereka pasti akan runtuh. Tubuh Dao Yi bahkan lebih buruk lagi, karena lampu hijau menyebar, berubah menjadi kabut tipis yang melonjak masuk. Beberapa bendera formasi bergetar, hampir patah, dia tidak tahan lagi. Kamu lagi. Dao Yi menatap Yevan, pola formasi yang menipu surga sudah lama meredup, materialnya tidak bagus, tanda Dao telah menghilang. Kamu lagi. Yevan menjawab. Itu adalah kalimat yang sama, tetapi makna di baliknya berbeda. Emosi yang mendasarinya juga berbeda. Ada peluang 50-50. Yevan masih tenang, dia memiliki obat abadi padanya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dao Yi berbeda, dia telah merencanakan selama beberapa dekade, menghabiskan banyak usaha, jika Yevan merenggutnya di tengah jalan, dia akan benar-benar muntah darah. Sekarang, mereka berdua memiliki peluang untuk sukses, tetapi keseimbangan kemenangan mungkin condong ke arah Yevan. Sekali dia menyerang, dia bisa membunuh Dao Yi. Kaca. Tiba-tiba, puncak gunung retak, kekuatan segelnya pecah. Setiap obat kuno itu cerdas, punya kemauan, bisa terbang ke langit dan masuk ke dalam bumi, jadi harus disegel. Dan sekarang, ladang obat ilahi tempat pohon kehidupan berakar retak, pohon tua itu terbebas, benar-benar membebaskan diri dari tanah seperti manusia. Akarnya tebal, dan dua di antaranya seperti kaki, kuat dan kuat, menopang diri mereka sendiri di tanah. Kemudian, pohon itu mengangkat kakinya dan berlari. Semua orang tercengang, Longma berteriak, tidak menginginkan apapun selain bergegas dan menelan pohon kuno itu. Pada akhirnya, pohon kehidupan meninggalkan arah Yevan, langsung bergegas menuju Dao Yi, dengan sukarela menyerahkan dirinya kepadanya. Longma, Pangbo, dan yang lainnya semua ingin mengutuk dengan keras. Pohon tua ini melarikan diri pada saat yang genting, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Dao Yi, mengakuinya. Dao Yi tersenyum cerah, terlihat seperti di dunia lain. Dia mundur selangkah demi selangkah, menjauh dari posisi Yevan, tekanan pada tubuhnya berkurang. Aku lahir di bawah pohon kehidupan, itu milik ayahku saat itu, membandingkan keduanya, itu pasti akan memilihku. Gigi Dao Yi berkilau, ekspresinya menyendiri, tersenyum ringan. Dia melambaikan tangan pada Yevan, perlahan mundur, sampai dia jauh, baru kemudian dia menyingkirkan formasi kekaisaran kuno. Keparat, manusia mengusulkan, surga membuang. Pohon tua ini membuka segelnya pada akhirnya dan melarikan diri. Longma mengutuk. Pohon tua itu melarikan diri dengan sendirinya, secara otomatis memilih tuannya. Kejadian tak terduga ini membuat semua orang tercengang, mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sebuah kecelakaan, kebetulan, hasilnya sangat berbeda. Yevan ingin mengejarnya, tetapi pada saat ini, dia mendengar raungan marah Pangeran Suci. Sepertinya ada kekuatan ilahi yang ekstrim meletus di daerah itu adalah konfrontasi antara senjata kaisar. Ekspresinya segera berubah, dia berbalik dan pergi, bergegas ke arah itu. Pada saat yang sama, Dao Yi mengeluarkan raungan panjang, melambaikan bendera formasi, yang dengan jelas terhubung ke alam luar. Energi abadi tak terbatas yang menutupi langit dan bumi langsung menghilang. Yevan buru-buru menoleh, hanya melihat cahaya keemasan yang samar-samar menghilang bersama kehampaan. Ini membuatnya terkejut, mengungkapkan sedikit keraguan. Yevan tidak berpikir terlalu banyak dan segera meletakkan formasi menipu surga, menyembunyikan dirinya, Pangbo, dan yang lainnya untuk membantu Pangeran Suci. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa monyet itu menggunakan tongkat pertempuran untuk menghentikan pedang pembunuh. Kita harus membantu saudara kera mendapatkannya, ini adalah pedang abadi. Sekelompok orang itu semua berteriak kaget, bergegas maju secepat kilat.
Lonceng 10.000 naga bergetar, panci Dewa Peleburan bergetar sedikit, dua grid sage yang mengaktifkannya sangat marah. Ketika energi abadi menghilang, pohon kehidupan kuno sudah tidak terlihat, menyebabkan mereka memuntahkan darah karena marah. Pada saat ini, melihat monyet menghentikan pedang abadi, mata mereka memancarkan cahaya dingin, mereka semua bergegas maju bersama. Adapun grid sage yang mengenakan jubah emas Dao Evolusi, dia juga memanfaatkan kekacauan itu untuk memaksa masuk. Ini adalah pertempuran kacau yang menakutkan, monyet itu mendidih dengan amarah, dengan dingin memelototi para sage agung ini. Di bawah langit berbintang yang tenang, Dao Yi muncul. Kali ini, dia mendapatkan pohon kehidupan kuno dan memenuhi keinginannya, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar santai, menunggu orang-orangnya di sini. 15 menit kemudian, cahaya keemasan yang nyaris tak terlihat muncul dari lubang kosong, lalu berubah menjadi cahaya berkobar yang melesat dari kejauhan, tiba dalam sekejap mata. Ini adalah seorang pria tua dengan tubuh sedang. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih. Ekspresinya damai, dan ada senyum gembira di wajahnya. Dia tertawa keras dari kejauhan dan berkata, "Pangeran, akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan mengambil pohon kehidupan kuno." Melihat ini, Dao Yi menjadi tenang. Ini adalah pelindung daunnya, seorang sage agung. Meskipun tidak ada riak yang kuat, dia tahu bahwa orang ini tak terduga. Melihat dia tidak mengenakan jubah surgawi evolusi Dao, Dao Yi tidak bisa tidak bertanya. Aku takut riaknya akan terlalu kuat dan dilacak oleh orang lain. Wajah pria tua itu penuh dengan senyuman. Dao Yi mengangguk dan berkata, "Kita akhirnya berhasil. Pangeran Kekaisaran, bisakah Anda membiarkan orang tua ini melihat pohon kehidupan kuno? Sudah bertahun-tahun, bahkan dalam mimpiku, aku sangat ingin pohon itu kembali," kata orang tua itu dengan penuh emosi. Tiba-tiba, sebuah perubahan yang mengejutkan terjadi. Orang tua itu menyerang secara tiba-tiba sehingga tidak mungkin untuk menangkisnya. Sebuah serangan yang pasti membunuh melesat ke arah Dao Yi, dan dia meraih pohon kehidupan kuno itu, hendak merenggutnya. Bahkan seseorang yang sekuat Dao Yi tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tubuhnya mundur, dengan cepat menghindar, tapi dia masih terpukul. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, menderita luka parah. Namun, dia masih mencengkeram batang dan akar pohon kehidupan kuno itu, tidak melepaskannya. Selain itu, dia segera mengaktifkan formasi penguasa kuno, hendak menjebak dan membunuhnya. Dengan suara kaca, pelindung Dao, sangat menentukan, mematahkan sebagian besar mahkota pohon kehidupan kuno, menghancurkan kehampaan, berubah menjadi setitik cahaya keemasan dan menghilang tanpa suara. Ekspresi Dao Yi pucat pasi. Dia menyeka darah di sudut bibirnya, berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Setengah dari pohon kehidupan kuno sebenarnya telah diambil oleh seseorang. Satu-satunya hal yang beruntung adalah akarnya ada bersamanya, jadi dia bisa menanamnya dan memulihkannya setelah beberapa ribu tahun. Di wilayah lain, langit berbintang tampak damai. Sebuah lubang kosong muncul, dan seekor monyet menggaruk telinga dan pipinya, membawa setengah dari pohon kehidupan kuno itu keluar. Chapter 1465 merebut pedang abadi. Ini adalah seekor monyet emas yang bulunya berkilau seperti sutra. Dia jungkir balik di alam semesta yang gelap tanpa sedikit pun ketenangan. Dia membawa setengah dari pohon kehidupan kuno sambil menggaruk-garuk telinga dan pipinya. Dia tertawa tanpa henti. Matanya licik, tapi wajahnya sederhana dan jujur. Ini adalah kombinasi yang agak kontradiktif yang membuatnya terlihat sangat berbeda. Belum lagi temperamennya, penampilannya saja sudah seperti seorang pangeran suci. Dia memiliki mulut yang menggelegar, mata yang berapi-api, dan sosok ramping yang tampak seolah-olah terbuat dari emas. Namun, dia memiliki 6 telinga dan dapat mendengarkan suara-suara di dunia. Dia jelas merupakan kera dewa yang langka dari zaman kuno, kera bertelinga 6. Setengah dari pohon kehidupan kuno mengalir dengan energi esensi. Seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud dan memancarkan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Ia menghembuskan kabut abadi seolah-olah diukir dari batu giok. Itu penuh dengan jejak Dao yang hebat dan mengandung fragmen hukum alam. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang di dunia tergila-gila. Orang bijak agung dan yang lainnya dapat menggunakannya untuk memperpanjang hidup mereka dan menjalani kehidupan kedua. Selama mereka menemukannya, mereka pasti akan membantai jalan mereka menuju lautan darah dan gunung mayat. Kera telinga 6 membawa setengah bagian dari pohon kuno itu. Matanya terus bergerak. Dia memetik beberapa daun dan menelannya. Energi saripati mengalir ke seluruh tubuhnya.
Dia bermeditasi di tempat sejenak sebelum membuka matanya lagi. Tanpa suara, sebuah lubang kosong muncul. Dia berubah menjadi setitik cahaya keemasan dan menghilang bersama pohon yang berharga itu. Tidak ada yang menyangka bahwa kera bertelinga 6 akan melompat keluar pada saat yang genting dan memberikan serangan diam-diam pada Dao Yi. Dia sangat berani. Jelas sekali bahwa Dao Yi merasa tertekan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan pohon berharga yang utuh dan akhirnya mendapatkannya. Namun, setengahnya direnggut tanpa alasan. Permusuhan ini terlalu besar. Pantai yang satunya sudah tidak ada lagi. Itu telah menjadi hamparan debu dan hampir semua makhluk telah mati. Sekarang, hanya wilayah ilahi yang tersisa seperti sebuah pulau yang mengambang di langit yang sangat dingin. Para orang suci bertempur, menggunakan senjata kekaisaran kuno untuk merebut pedang abadi. Mereka bahkan mencoba untuk memanfaatkan diagram formasi dari makhluk surgawi harta karun Numinous. Pangeran suci melotot dengan marah. Raungannya mengguncang langit. Dia menggunakan tongkat perang untuk menghentikan pedang pembunuh dengan susah payah. Pada akhirnya, lonceng 10.000 naga dan panci dewa pelebur muncul di saat yang sama, menekan maju bersama. Para orang suci telah kehilangan pohon kehidupan kuno dan bahkan lebih tidak mau kehilangan pedang abadi. Mereka secara alami menyerang dengan semua kekuatan mereka, bertarung bersama. Jangan mendekat, kata Ye Fan. Dia ingin mereka bersembunyi di pola formasi penipuan surga dan menonton dari kejauhan. Jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Tidak, bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri? Paling tidak, aku bisa memanfaatkan energi abadi dari 5 elemen untuk membantumu mengaktifkan kuali hijau juga. Kata Ji Ziyue. Pang Bo dan Ji Haoiwei secara alami menolak untuk mundur. Yang satu ingin hidup dan mati bersama Ye Fan, sementara yang lain ingin melindungi adiknya. Keduanya bergabung. Pada kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Bahkan 10 orang suci agung menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk membantu. Gu Jinpeng berubah menjadi satu kaki dan berdiri di bahu Ye Fan, menatap ke depan. Ye Fan telah meletakkan 18 lapisan formasi penipu surga. Dia tidak mau mengungkapnya, jadi serangan pertamanya harus berupa serangan mendadak. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan efek terbesar. Belum lama ini, dalam pertempuran dewa dan Bukit Iblis, dia telah membantai generasi muda. Hampir semua ahli tertinggi telah terbunuh, dan tidak ada yang berani mengklaim supremasi. Tetapi juga karena pertempuran inilah rahasianya memiliki pohon Bodhi yang abadi telah dilihat oleh Ditian, Senlan, katak biru bermata 9, Dewa Iblis Agung, dan serigala surgawi berambut putih. Mengapa orang-orang suci datang? Alasan utamanya adalah karena pohon kehidupan kuno ingin memperpanjang umurnya dan menjalani kehidupan kedua. Sekarang, jika Ye Fan muncul dengan pohon abadi dengan efek yang sama, dia pasti akan menjadi target dan menderita serangan paling ganas. Jangan terlalu khawatir. Dewa Iblis Besar, katak biru bermata 9, dan yang lainnya belum membocorkan beritanya. Saya belum mendengar siapapun membicarakannya, kata Ji Haoiwei. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran itu, tapi itu damai. Yang paling banyak dibicarakan orang adalah kekuatan Ye Fan yang menakutkan dan tinju tirk surgawi. Tidak ada yang pernah mendengar tentang pohon Bodhi. Ye Fan telah memikirkannya sebelumnya, dan hanya ada 2 alasan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa Ditian, Dewa Iblis Agung, katak biru bermata 9, Senlan, dan serigala surgawi berambut putih penuh dengan ambisi. Mereka diam-diam menjaga berita itu dan menunggu para ahli datang untuk menanganinya dan merebut obat yang berharga itu. Mereka tidak ingin Sage Agung mengambilnya terlebih dahulu karena berita itu bocor. Sekarang bukan waktunya untuk terlalu khawatir. Ye Fan telah menggunakan teknik genesisnya untuk mengubah penampilan beberapa orang. Terlepas dari apakah kuali hijau dan pohon Bodhi benar-benar terekspos, dia harus menyembunyikannya terlebih dahulu. Rune formasi penipu surga menutupi sekelilingnya, dan mereka mendekat tanpa suara. Tapi ketika mereka mencapai pusat badai, mereka jelas tidak bisa bersembunyi lagi. Blok tembaga hijau ditekan, dan cahayanya bersinar dengan cemerlang. Dengan gemuruh, Ye Fan langsung mengaktifkannya, meluncurkan serangan yang paling dahsyat. Itu menghantam ke depan, memecahkan kebuntuan. Pada saat ini, Pangeran Suci berada dalam posisi yang lemah. 2 sisi lainnya bertarung, tapi mereka tidak ingin dia melepaskannya. Mereka membutuhkannya untuk memegang pedang abadi, dan 2 sisi lainnya sedang bertarung, jadi mereka hanya perlu menekannya sedikit. Kuali tembaga hijau tiba-tiba menerobos masuk, mengejutkan semua orang. Kemunculan senjata Kaisar kelima begitu tiba-tiba sehingga semua orang suci sedikit tercengang.
Ini karena barusan, Daoyi telah menarik energi abadi yang sangat besar untuk mengisolasi kedua belah pihak. Mereka merasakan fluktuasi yang menakutkan, tapi mereka tidak tahu apa itu. Boom! Itu terlalu mendadak. Lonceng 10.000 naga adalah yang pertama menanggung beban. Itu segera tersentuh oleh lampu hijau dan terbang keluar. Senjata kaisar jarang bertabrakan satu sama lain, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat yang sama, Pangeran Suci, yang telah menerima pesan itu, meraung marah. Dia melepaskan pedang abadi untuk sementara, dan memegang tongkatnya, menghantam pot pemurnian dewa. Tempat ini langsung meletus, dan para orang suci tertangkap tanpa persiapan. Dalam sekejap, kuali tembaga hijau dan tongkat perang menyatu, menyapu semua orang. Mereka langsung merobek kekosongan dan melarikan diri. Selain itu, selama proses ini, tongkat besi abadi di tangan monyet melepaskan jutaan helai cahaya abadi, menenggelamkan kuali dan menyembunyikan tubuh aslinya. Hampir tidak ada yang bisa melihatnya. Dan hanya pada saat inilah formasi penipu surga benar-benar runtuh. Sekelompok orang terekspos, tetapi mereka dilindungi oleh tongkat besi ilahi, menghalangi garis pandang orang lain. Bukan karena formasi penipu surga Kaisar Agung Wuxi tidak kuat, tetapi bahan yang digunakan untuk membuat formasi itu terlalu buruk. Mereka tidak dapat menemukan bahan ilahi yang cocok di dunia manusia, jadi di bawah serangan senjata Kaisar ini, itu hanya bisa runtuh terlebih dahulu. Senjata apa itu? Banyak orang terkejut dan marah, dan mereka mengepung mereka. Pergi. Ye Fan dan Pangeran Suci dengan tegas merobek kekosongan, mengendalikan senjata Kaisar untuk melarikan diri dari pusat medan perang. Jika tidak, berapa banyak paku yang bisa dihancurkan oleh tubuh mereka dengan besi? Setelah mundur cukup jauh, Ye Fan duduk bersila di dalam kehampaan dan mengeluarkan lampu perunggu dengan tubuh manusia dan wajah hantu. Dia mengucapkan sutra keselamatan dan mengedarkan rumus tentara untuk memanggilnya. Ji Ziyue duduk bersila di seberangnya. Sebagai tubuh roh asal, dia bisa memanfaatkan sumber dari segala sesuatu. Dia mengumpulkan semua ki abadi 5 elemen di area ini yang belum menghilang dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Ye Fan. Ini adalah esensi ki yang dihasilkan oleh Istana Dao Makhluk Surgawi Harta Karun. Itu menyatu dengan Ye Fan, dan dengan dia melantunkan sutra dan memegang lampu kuno, itu secara alami melepaskan aura yang paling misterius. Pedang abadi terdekat berhenti menari dan bersenandung seperti manusia. Pedang merah tua itu berdiri sendiri dan melihat ke arah ini. Ini efektif, tapi kekuatannya masih kurang. Biarkan aku membantumu. Pangeran Suci berkata. Dia meletakkan batang besi abadi yang dipenuhi dengan cahaya hitam tak terbatas di bahu Ye Fan dan mengaktifkannya dengan hati-hati. Seketika, tekanan besar turun. Ini bukan menyerang musuh, tapi menggunakan kekuatan Kaisar untuk mengumpulkan esensi ki dan mengukir hukum tertinggi ke dalam tubuh Ye Fan. Jelas, efek ini sangat besar. Tubuh Ye Fan bersinar seperti matahari yang bersinar. Selain itu, tubuhnya mengembang, dan dia seperti dewa iblis raksasa yang duduk di sana. Setiap inci kulitnya terukir dengan pola yang padat, misterius, dan rumit. Seolah-olah dia telah mencapai Dao dan dapat memandang rendah sang bijak agung. Lampu hantu perunggu bersinar terang dan juga mekar dengan kemegahan yang luar biasa. Selain ki abadi 5 elemen yang disuntikkan Ji Ziyue ke dalam tubuh Ye Fan, dia seperti makhluk surgawi harta karun yang dihidupkan kembali. Dia sangat misterius. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kabut yang kacau, dan sutra keselamatan bergema di langit. Di kejauhan, 4 pedang abadi bergema. 3 dari mereka berputar sedikit dan terbang langsung ke arah ini. Para orang suci terkejut. Mereka tidak bisa melihat Ye Fan dan yang lainnya karena mereka terlalu jauh. Namun, mereka tidak berani menunda. Mereka semua menjalankan hukum dengan segenap kekuatan mereka. 10.000 naga-naga dan panci dewa peleburan berubah menjadi air terjun yang paling menakutkan dan melintasi langit. Mereka mencegat 2 cahaya abadi dan memblokir sisi ini. Hanya 1 pedang abadi yang menembus langit dan melayang di atas kepala Ye Fan. Pedang itu berputar di sekitar lampu hantu dan kemudian berhenti bergerak. Semua auranya tertahan. Pada tubuh pedang merah tua itu, sebenarnya ada ukiran menakutkan dari pembantaian abadi. Satu persatu, secara berkelompok, 10.000 jiwa dieksekusi dan darah mewarnai alam semesta. Itu sangat menakutkan. Sialan. Jika tidak, 2 dari 3 pedang abadi pasti sudah dicegat oleh para bajingan tua itu. Betapa bencinya. Longma merasa kesal. Pang Bo, Ji Haoiwei, dan yang lainnya juga penuh dengan penyesalan. Kesempatan itu sulit didapat.
Mereka akan berhasil, namun pihak lain menggunakan senjata kekaisaran kuno untuk memblokir masing-masing. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, sejenis tulisan suci terdengar. Suaranya memekakkan telinga, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan tsunami menerjang. Pedang abadi keempat bergetar sedikit. Pedang itu berubah menjadi untaian cahaya ilahi dan terbang, memasuki alam semesta yang gelap. Ini membuat semua orang terkejut. Ini adalah kitab suci abadi ortodoks harta karun makhluk surgawi. Siapa itu? Siapa yang mendapatkannya? Orang-orang suci hanya mendengar beberapa kalimat pertama, dan kemudian tulisan suci itu berubah menjadi gelombang dao. Suara gemuruhnya memekakkan telinga, dan kata-katanya tidak dapat ditangkap. Di alam semesta yang gelap, di daerah tak berpenghuni, seekor monyet emas dengan mulut yang menggelegar sedang bermeditasi. Kepalanya berlumuran keringat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Matanya hampir terbuka. Monyet itu sedang mengaktifkan sebuah artefak kuno, menggunakannya untuk melantunkan sebuah kitab suci yang menakutkan dan agung. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari garis keturunan Tao, jenis teriakan Dao tertinggi. Menurut legenda, jenis teriakan Dao ini dapat menghancurkan para dewa, namun hari ini, itu hanya digunakan untuk membangkitkan pedang abadi dan memanggilnya. Tepatnya adalah kera bertelinga 6. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya memiliki kitab suci abadi ortodoks harta karun makhluk surgawi. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatannya melalui artefak leluhur, dan akhirnya menghunus pedang abadi. Mereka awalnya milikku. Kalian semua menghancurkan rencana besar saya. Dia sangat marah, dan dengan susah payah, dia mengarahkan pedang abadi ini ke sisinya.